acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Belor tanggal 23 Oktober 2023 oleh Ibu Era Meromanda segera dimulai. Marilah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Belor, Ibu Faiyah Dian Iswari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, terima kasih telah memenuhi undangan diseminasi dari rekan kita Bu Era, ya. Karena demikian kita patut bangga. Karena apa? Karena rekan kita ada yang mengikuti CGP, ya, calon guru penggerak, ya. Karena apapun itu, program pemerintah ini adalah regulasi baru, ya, dari program pendidikan setelah digulirkannya kurikulum merdeka dan PMN berikutnya adalah program guru penggerak, ya. Adapun demikian, bahwa program guru penggerak itu dimulai dari diri sendiri, itu dari kita tergerak dulu, tergerak, bergerak dan menggerakkan, ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi Bu Era Meromanda, ya, ini sudah mengikuti program CGP dan menyelesaikan modul 1, ya, yaitu selanjutnya adalah diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Belor. Untuk itu kegiatan ini resmi kita buka, ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, semoga nanti juga bisa tergerak mengikuti rekan kita, ya. Yang ini juga sudah bagus dan juga praktek-prakteknya juga saya sendiri juga sudah melihat di SD Negeri 1 Belor kita tercinta ini, ya. Di antaranya ada budaya positif dan juga ada pembiasaan P5 yang lain, okay? Jadi untuk itu dalam penyampaian materi nanti monggo Bapak Ibu bisa mengikuti dan juga nanti semoga apa yang disampaikan Bu Era menjadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Era. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya Bapak Ibu, diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Belor oleh saya sendiri, Era Permada SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari Senin 24 Oktober 2023 pukul 10 sampai dengan selesai. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan saya yang merasa pintar, tidak. Saya dari sini kita belajar bersama, berkolaborasi bersama. Jika ada hal-hal yang nanti yang saya sampaikan kurang paham atau kurang jelas, bisa nanti kita adakan sesi tanya jawab. Sekaligus saya mohon nanti pada sesi refleksi Bapak Ibu bisa menyampaikan unek-unek untuk saya, saran dan kritiknya agar membangun saya untuk lebih baik lagi, seperti itu. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Seperti ini Bapak Ibu, kita memilih profesi sebagai pendidik, artinya itu kita siap mengurusi banyak orang maksudnya seperti ini. Kan dari strata kelas sosial atau pendidikan orang tua yang berbeda-beda. Jadi kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa dengan memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa dan tukuri handayani. Ing ngarsa sumtulodo, Bapak Ibu juga sudah mengerti dan sudah melaksanakan. Ing ngarsa sumtulodo yang berarti kita di depan memberi contoh, artinya kita menjadi tauladan yang baik. Dan yang kedua, ing madya mangunkarsa, artinya kita di tengah memberikan dorongan, seperti itu. Dan yang ketiga, tukuri handayani, di belakang kita selalu memberikan semangat, seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan kegiatan saya pada hari ini, yang pertama, guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 1 Belor dapat memahami konsep budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru dan kepala sekolah di SD Negeri 1 Belor dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, memberikan pemahaman teori 5 kontrol posisi guru, 5 posisi kontrol guru. Terus yang terakhir, memberikan pemahaman teori segitiga restitusi dengan langkah, yakni menstabilkan identitas, validasi salah, dan menanyakan keyakinan, seperti itu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu Bapak Ibu pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dalam arti kita dituntut untuk agar anak itu selamat dan bahagia, Bapak Ibu. Kita hanya menuntun perilakunya saja, hanya mempertebal saja, seperti itu. Jadi anak itu lahir tidak seperti kertas putih kosong, tidak. Anak lahir itu sudah sama-sama sesuai dengan kodrat alam, seperti itu. Jadi sebagai guru kita hanya mempertebal lakunya saja, bukan dasarnya, seperti itu. Jadi selanjutnya, menjadi seorang guru bagi saya itu adalah sangat terindah dan profesi yang sangat mulia, yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah. Seorang guru terkadang memperlakukan siswa kita itu tuntutan tugas, nilai, atau lebih berfokus pada intelektual atau kognitifnya saja, sehingga terkadang anak itu
kebebasan apa? Kebebasan untuk berpendapat atau mengeksplor bakat minatnya seperti itu. Jadi anak itu malah tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodratnya dan segala potensi atau minat bakat yang dimiliki. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu Guru, kita sangat berperan aktif dalam pembelajaran, yakni yang pertama kita pemimpin dalam pengembangan diri dan orang lain. Artinya kita mampu mengembangkan diri kita sendiri, baru kita bisa mensosialisasikan atau berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu Guru yang lain, misalnya imbas penerapan di SD, di kelasnya dulu, baru nanti ke kelas yang lain, terus nanti bisa ke komunitas yang lebih besar lagi, itu KKG, juga bisa komunitas dengan orang tua atau wali murid peserta didik seperti itu. Yang kedua, guru pemimpin pembelajaran di kelas itu pasti, karena guru adalah role model Bapak Ibu bagi peserta didik. Jadi apa yang ibu guru lakukan pasti itu disampaikan anak. Pasti itu anak akan ya seperti ini. Jadi punya penilaian tersendiri bagi kita. Jadi kita yang pasti harus melakukan seperti itu. Terus yang ketiga, pemimpin manajerial sekolah. Jadi guru harus bisa memimpin manajerial sekolah, penataan seperti itu. Yang keempat, pemimpin pengembangan sekolah. Perubahan paradigma baru, pembelajaran paradigma yang berorientasi kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau saya dan Bu Lilin kelas 1 dan kelas 4 dan Bu Lilin, kita sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan kita harapkan nanti tahun yang akan datang, tahun pelajaran yang akan datang, kita melaksanakan kurmer di semua jenjang kelas seperti itu. Terus selanjutnya pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, panjenengan juga sudah perso. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita bisa yel-yel sebentar ya Bu, ice breaking sebentar biar tidak jenuh. Itu loh, pelajar Pancasila, dimensi pelajar Pancasila. Saya beri contoh dulu, nanti sambil tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi sebelumnya ada itu peraganya Bu. Sebentar saya contoh. Ini saya bercontoh deh. Pelajar kan nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ya Bapak Ibu. Silahkan berdiri. Berdiri, kita praktekkan bersama-sama sambil tepuk tangan deh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Peraganya belum ya Bu, sambil ada ya. Kita ulang lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selanjutnya, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya tuntutan kita itu berpusat pada murid ya Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, tahap perkembangannya sesuai fasenya, fase A, B, dan C seperti itu. Terus yang kedua, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, yakni intrakurikuler, dan di luar kelas, yakni kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Yang ketiga, pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi kita sesuaikan dengan potensi yang dimiliki, yakni bakat dan minatnya, dan gaya belajarnya masih seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, budaya sekolah adalah artefaknya. Artefak itu adalah yang bisa dimodifikasi oleh manusia seperti itu. Jadi budaya sekolah itu adalah yang menciptakan manusia bisa dimodifikasi seperti itu. Seperti visi sekolah, bahasa yang diajarkan di sekolah, kegiatan belajar mengajar yang diterapkan, pakaian yang dikenakan oleh warga sekolah, jam belajar, upacara sekolah, ekstrakurikuler, tata tertib sekolah, gedung sekolah, taman sekolah, kemudian sekolah, dan sebagainya yang dapat dilihat oleh indera kita. Jadi kita bisa melihat seperti apa tuh budaya sekolahnya. Jadi bisa kita indera, bisa kita lihat seperti itu. Selanjutnya, selebihnya yang jauh lebih dalam dari artefaknya adalah keyakinan tentang nilai-nilai dan asumsi dasar yang dianut oleh warga sekolah. Ini foto dari peserta didik saya, Bapak Ibu. Lucu-lucu ini. Selanjutnya, wujud budaya sekolah ya. Tadi sudah saya sampaikan, bisa meliputi kebersihan sekolah, visi misi sekolah, bahasa, dan kegiatan belajar mengajar. Budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, melainkan satu sama lain saling terintegrasi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada prosesnya, tidak bisa instan, karena itu harus perlu pembiasaan. Jadi tidak bisa hari ini harus ini, tidak bisa. Jadi kita mengadakan kesepakatan kelas seperti itu nanti. Jadi kesepakatan nanti wujud dari keyakinannya seperti itu. Nah, nilai-nilai merupakan bagian dari budaya sekolah yang tidak dapat dilihat secara langsung, tapi hanya dapat kita rasakan di cerminan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Secara umum, sejatinya semua warga sekolah memiliki nilai-nilai positif sebagai warisan dari nilai-nilai Nusantara. Nah, nilai-nilai positif selanjutnya sejatinya sudah dimiliki oleh peserta didik Bapak Ibu. Peran kita sebagai guru hanya membantu atau menumbuh kembangkan saja. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus misalnya harus muncul dengan kesadarannya atau tanggung jawabnya masing-masing. Jadi peran kita sebagai pendidik, ya ini Bapak Ibu, guru hanya mampu menumbuh kembangkan saja atau membantu menumbuh kembangkan saja, diantaranya melalui pembelajaran di kelas. Selanjutnya, nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dapat diimplementasikan atau dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya mulai pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Seperti kita juga Asmaul Husna Ibu setiap setelah selesai berdoa. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada P5 atau beriman dan bertakwa berakhlak mulia bisa kita wujudkan dengan pembiasaan tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai seperti mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global dapat diterapkan dalam variasi metode atau model pembelajaran yang ada di kelas ini, yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing, sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditumbuh kembangkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seperti perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita guru mengontrol murid seperti itu ilusi Bapak Ibu, ilusi kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, saya perjelas lagi agar tidak bingung ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid ya Bapak Ibu, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi secara tidak langsung itu sudah sebenarnya kita kontrol, tapi anak itu tidak sadar bahwa kita kontrol sama guru. Ya saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau yang disebut bujukan atau rayuan itu adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Artinya kita mengulangi anak tersebut agar mau mengulangi perilaku positif tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerjanya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan malah akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon tadi kepada pendidikan teori kontrol dari Stephen R. Covey, ini Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau realita yang terjadi seperti itu. Perubahan dapat kita lihat ya Bapak Ibu dalam badan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling menghargai seperti itu. Karena apa? Perbedaan pendapat itu pasti. Tetapi walaupun kita perbedaan pendapat seperti itu, tapi jangan dijadikan ujung tombak untuk permusuhan. Jadi kita saling menghargai seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak misalnya tidak mengerjakan terus panjenengan misalnya intimidasi, kamu biasanya tidak mengerjakan PR, ini tidak dipakai, itu tidak boleh Bapak. Jadi kita anak itu tidak mengerjakan PR, kita cari positifnya, bukan kita menggali negatifnya. Jadi kita tanya, kita wawancara dulu bagaimana nanti anak itu menyampaikan beberapa alasannya seperti itu. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Terus selanjutnya
Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu pasti. Karena apa ya? Kita mau berbuat baik ataupun buruk, ya kita yang mengontrol diri kita masing-masing. Terus selanjutnya, pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apa yang ada, misalnya permasalahan apapun yang ada di sekolah, di kelas, bisa kita kolaborasi bersama. Artinya kita melakukan diskusi seperti kemarin tentang visi misi sekolah seperti itu. Jadi bisa kita lakukan diskusi dengan KKD, dengan SD-nya masing-masing. Terus selanjutnya model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Tetapi teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Model berpikirnya menang kalah. Lalu nanti kita gini. Kita kalau bisa jangan berpikiran negatif dulu ya. Jadi kita istilahnya tidak boleh sundul. Jadi kita harus aku kudu pisau, aku kudu sukses seperti itu. Jadi kita ubah mindset misalnya anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita delete kata tidaknya, kita ubah menjadi positif, yaitu anak-anak tolonglah buang sampah pada tempatnya. Jadi kita dituntut untuk itu Bapak Ibu budaya positif, artinya disiplin positifnya lebih jadi acuan atau dasarnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh ibaratnya menggerutu dulu dampak negatifnya, tidak. Kita harus bismillah, bisa, yakin dan sukses seperti itu. Selanjutnya kita sendiri ya Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, mau mengepal atau mau membuka, itu sesuai kontrol kita, sesuai pikiran kita dan hati. Jadi pikiran dan hati harus kita selaraskan seperti itu. Nah, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia secara realitas itu berbeda Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki perbedaan masing-masing dalam segi apapun. Jadi kebutuhan dasarnya tetap sama, tapi pandangan orang tentang kebutuhannya itu berbeda. Nah, yang pertama akan cinta kasih sayang ya Bapak Ibu, cinta kasih itu. Terus yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat kesenangan. Itu survival Bapak Ibu. Terus ini contohnya nih, Ibu Ani adalah guru SMA pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yakni bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani tersebut, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa tuh alasan Agus untuk hal itu? Nah, kita itu jangan memikirkan negatifnya dulu. Jadi kita berpikir positif. Yang tidak itu dihilangkan dulu. Jadi kita berpikir positif. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebenarnya mencari tahu alasan Agusnya terlebih dahulu. Kenapa melakukan tindakan tersebut? Nah, kita gali untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, atau kita sebut capak ya Bapak Ibu, itu hanya pura-pura untuk mencari perhatian temannya. Iya, lalu kebutuhannya Agus itu adalah cinta dan kasih sayang, atau sesuai kebutuhan yang dia terima seperti itu. Mungkin di rumah sudah diperhatikan, tapi Agusnya masih seperti itu. Terus yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena teman-temannya, aku loh pendel, aku loh hebat di just ini seperti itu. Jadi teman-temannya akan takut dan menuruti keinginannya. Lah, kebutuhannya Agus itu adalah penguasaan, artinya pengakuan atas kemampuannya karena hebat tadi. Ini loh aku, ideku seperti apa dan bagaimana. Lah itu kita hilangkan Bapak Ibu.
Jadi itu nanti kebutuhan akan penguasaan seperti itu. Terus yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kebutuhan Agus tadi adalah kebebasan atau kebutuhan yang ada dia. Jadi kok temanku banyak bekal itu ya, ibu kok seperti itu, terus mungkin bekalnya nasi goreng, terus mungkin dia bosan seperti itu. Terus yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, gojek-gojek saja itu, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel, gregetan itu ya Bapak Ibu. Nah, karena yang diambil makannya mesti gregetan, mesti marah. Dia malah merasa puas seperti itu. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan adalah kesenangan. Jadi kalau ada apa ya Bapak Ibu, ada satu masalah, jadi kita harus cari tahu dulu apa tuh kebutuhan yang tidak boleh. Mungkin bisa berbincang-bincang dengan orang tua, kita bisa seperti itu, atau kita wawancara pada waktu istilahnya juga bisa. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi? Nah, mari kita tanyakan ke diri kita pribadi atau kita sendiri Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Sudah menjadi contoh yang baik atau tidak untuk anak-anak? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Atau apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain seperti itu? Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sekedar senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah atau tidak? Untuk mendapatkan hadiah misalkan, kadang anak didik seperti itu ya Bapak Ibu. Terus atau untuk mendapatkan uang, karena misalnya ibu gurunya kadang kayak saya juga pernah ya memberikan reward berupa uang juga pernah. Jadi pasti Bapak Ibu guru semua kan pasti akan mengalaminya. Terus apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu tersebut itu apa? Jadi kita refleksi diri dulu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Mungkin kita dengan ada permasalahan itu anak itu tidak melakukan PR, kita hukumnya misalnya berdiri di depan atau nanti mengerjakan ya. Itu sebenarnya bukan mendisiplinkan, itu malah masuk ke hukuman seperti itu. Nanti kita belajar bersama Bapak Ibu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau bisa ya Bapak Ibu, tidak digunakan itu, karena itu tidak efektif. Itu hanya bersifat jangka pendek saja. Anak itu paling takut pada waktu itu sehari, 2 hari, 3 hari. Tetapi untuk ke depannya sebulan, 2 bulan, setahun belum tentu anak itu akan disiplin, tapi tidak bagi saya. Jadi hukuman itu hanya bersifat jangka pendek. Nah, jangka panjangnya apa bola? Ini nanti kita belajar bersama. Nah, disiplin positif Bapak Ibu, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Misalkan kita ada aturan lagi, nanti tabel kita misalkan kita langsung senam pagi atau kita nanti kita pembiasaan garis di depan, kita yel-yel ya Bapak Ibu, terus kita memeriksa kuku anak-anak panjang atau tidak setiap hari, seminggu atau seminggu 2 kali seperti itu, atau sudah potong rambut atau belum enggak. Dan sebenarnya kadang anak itu merasa tidak nyaman, kita sesok ini bisa ngobrol, diperiksa ini kukunya, dia merasa tidak nyaman dulu. Jadi kadang disiplin itu malah anak kadang tidak nyaman. Lah, bagaimana bisa nyaman? Dan tinggal kita, bagaimana kita mempengaruhi anak, kita merayu anak kita biarkan dia sesuai prosesnya aja.
Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Sesok kan dulu ini untuk potong ini, untuk potong buku atau dan tidak boleh. Jadi biarkan anak itu seperti yang pas kemarin itu ini kan rambutnya sudah panjang, kan jarang mandi. Terus saya pakai berbagai cara sudah sampai kok saya tanya gini dan teman-teman yang lain gimana caranya konsultasi sama Bu Dian juga bagaimana. Terus akhirnya ini juga timbul pembiasaan sendiri, sering mandi sendiri. Sekarang kemarin juga ya gini Bapak Ibu, misalkan dengan kita bilang pas potong rambut ayah saya rambut itu dan potong ya tak bagus itu dia itu senyum-senyum senang Bapak Ibu. Jadi hanya kita lesan saja seperti itu bagus dan gitu anak senang lah. Akhirnya memotivasi teman yang lain untuk potong rambut dan sebagainya. Terus saya beri contoh kemarin itu Mas Hikman itu loh bukan kuliah itu nanti kalau sisiran itu ditata lah coba dipakai minyak rambut nanti terus malah lebih nanti lagi lebih bagus lah dari anak. Lah akhirnya kan kita ibaratnya lambe sak teman dari sak orang ya Bapak Ibu. Jadi kita tak beli ibaratnya ibu-ibu itu serius ya serius sekali. Jadi anak itu biar terlatih sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena kita tidak selalu bisa sampai dewasa itu menuntun. Kalau sudah bisa kita lepas Bapak Ibu. Seperti kita pemberian scaffolding. Artinya kita berikan bimbingan. Kalau sudah bisa, sudah mampu mandiri, kita lepas dan yang menuntun yang lain seperti itu. Selanjutnya disiplin positif yang Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam dirinya masing-masing, bukan dari luar, bukan dorongan dari kita. Memang kita pertama merayu, membujuk dan bagaimana pintar-pintar kita lah Bapak, menarik perhatian anak. Tetapi itu hanya kita untuk apa ya? Untuk batu loncatan kita agar anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri, memotivasi dirinya untuk tadi bagaimana menciptakan kesenangan atau kebahagiaan atau keselamatan pada dirinya masing-masing. Jadi kita memang kodratnya menuntut Bapak Ibu, tapi kita hanya mempertebal lakunya seperti itu, bukan merubah semua yang ada pada diri anak itu. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, ayo menang, disuruh maju, tidak boleh seperti itu. Maupun hukuman, apalagi kita menghukum ya Bapak Ibu. Kita itu setiap pagi usahakan senyum terus Bapak Ibu. Saya di kelas 4 juga sama menerapkan 6S saja. Yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, santun dan yang terakhir salim. Jadi senyum itu senyum kita harus senyum Bapak Ibu. Jadi kita pagi kita memberikan energi yang positif atau nanti kalau kita senyum nanti teman-teman atau anak didik kita juga ikut pembiasaan senyum. Pertama saya mengajar di kelas 4 itu anak-anak diam ini anaknya untung atau tidak, paham atau tidak, anaknya takut dengan saya atau tidak. Saya itu malah berpikir yang tidak. Jadi kita yang pertama nggak boleh tidak usah misalnya kita memberi ribet, oke. Ribet tidak hanya terus kita bentuk uang, bentuk makanan dan sebagainya tidak. Lagi kalau misalnya Bapak Ibu punya trik itu digunakan monggo ada apa-apa, tapi lama kelamaan cobalah ditinggalkan karena anak-anak kan ini nanti mengira memberikan jajan terus atau coklat jadi kayak dia melakukan sesuatu itu hanya karena akan mendapat hadiah seperti itu. Jadi pengen saya itu anak itu mengembangkan motivasi prinsipnya untuk bertanggung jawab diri gitu Bapak Ibu. Jadi tidak kita sogok, tidak kita ancam karena anak itu harus patuh dengan kita tidak. Terus ataupun hukuman tidak dianjurkan seperti itu. Nah, Bapak pendidikan kita Gajah Demantura menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun ya disiplin itu bersifat self disiplin.
Artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak melakukan disiplin diri kita sendiri. Maka dari itu wajiblah penguasa lain. Misalkan ibu kepala sekolah, Budian sendiri mendisiplinkan kita tidak apa-apa. Misalnya kita sudah belajar, tapi kadang-kadang ditegur, oke lah, tidak apa-apa, saya siap. Nah, jadi kita harus siap menerima kritikan ataupun masukan dari orang lain, apalagi dari ibaratnya penanggung jawab di sekolah seperti itu. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kita diupayakan melakukan pembelajaran yang merdeka. Merdeka bukan berarti nanti merdeka tidak mengerjakan PR, kita tidak merdeka mengajarnya, tidak mengajar, tidak seperti itu. Maksud dari merdeka ini anak itu diberikan kebebasan mengembangkan potensi yang dimiliki tadi sesuai karakter. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak misalnya lebih suka pembelajaran dari kuning, tapi tidak suka akademik yang lain. Misalnya ikut saya matematika, nanti dia kadang glosor di meja. Jadi kita tidak masalah. Bagaimana cara kita menarik? Kita bukan menyalahkan muridnya, tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Itu caranya apa ide menarik kalau anak itu nanti pakai jilbabannya yang bagaimana atau kita nanti anak itu akan tahu. Kalau kita kadang kadang setengah seperti ini, kadang tumben pakai itu bunga gitu. Jadi anak itu sebenarnya itu mengamati apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Iya, jadi kita itu role model, jadi kita teladan, jadi kita itu terdepan bagi anak-anak. Sekaligus kita juga fasilitator, artinya kita memfasilitasi pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu dari Ki Hajar Dewantara ini. Terus selanjutnya dari Dian Gulset ini dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Nah, dari akar kata yang sama yaitu disiple, ya, disiple atau murid pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti tadi saya contohkan, kita ya pinter-pintere kita ya Bu, kita pasti punya trik atau metode masing-masing dalam mengajar. Kita tidak bisa sama karena anaknya juga berbeda potensinya. Jadi kita pinter-pinter kita mengidentifikasi anak seperti itu. Ada anak yang kita menjelaskan anak itu mendengarkan tapi sambil menggambar juga ada. Jadi itu gaya belajarnya memang seperti itu. Jadi ada anak yang misalkan berbicara diskusi tidak suka, tetap dia suka nanti gambar, suka membuat poster seperti Danu saya itu iya seperti diferensi produk seperti itu. Jadi anak itu berkembang sesuai dengan tadi kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita dalam mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya atau konsekuensi apa yang akan kita lakukan. Nah, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan dan kesalahan. Selanjutnya kita juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai tadi ya Bu, nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan faktor dari gurunya, orang tua dan masyarakat atau orang lain yang di sekitar. Jadi muncul dari dalam dirinya masing-masing.
Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, Bapak Ibu. Berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, motivasi perilaku, Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu berarti siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan tadi atau hadiah. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yakni itu dari dalam dirinya sadar, Bapak Ibu, sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Bisa mengambil nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsik. Itu yang perlu kita bangun dan kita kembangkan. Nah, perlu kita tekankan, Bapak Ibu, dari Diana Gosen dalam bukunya tadi Restructuring School Discipline, yakni kita ini ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan penghukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, tadi hanya untuk hanya saya berpikir, anak itu berpikir aku tidak dihukum seperti itu. Itu jadi motivasi tingkat terendah. Terus yang kedua tadi mendapatkan imbalan penghargaan hadiah. Ya, itu adalah motivasi tingkat yang pertama. Nah, karena apa? Ya itu tadi mengharapkan imbalan. Jadi tidak ikhlas seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dengan apa? Tadi saya katakan menghargai dirinya sendiri, melaksanakan kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang mereka percaya. Loh, aku mengakui, aku naik kelas tidak. Jadi dia muncul timbul motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya seperti itu. Nah ini bersifat internal, Bapak Ibu. Ini yang paling utama nanti kita laksanakan seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin tadi ya Bapak Ibu, saya tekankan lagi, motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan berpengaruh apa-apa akan adanya hukuman maupun hadiah. Jadi nanti timbul tanggung jawab dan akan melaksanakan terus pembiasaan itu. Jadi tidak berjangka pendek karena ada hukuman tadi, karena ada hadiah tadi seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Jadi semua ini beda, Bapak Ibu. Hukuman tadi sudah kurang lebih tadi sudah tahu ya. Terus penghargaan tadi juga sudah tahu hadiah atau imbalan. Terus konsekuensi artinya apa, Bapak Ibu? Jika anak itu berbuat pasti bertanggung jawab. Nah, konsekuensinya apa sesuai kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Terus yang terakhir ini yang perlu saya pertebal atau saya tekankan, itu kita kalau ada permasalahan di kelas atau diterapkan di rumah di masyarakat juga bisa. Saya sekarang juga sudah menerapkan di rumah dengan anak saya dengan pendekatan segitiga restitusi, dengan tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nanti saya beri contoh. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu yaitu hukuman dan penghargaan. Artinya apa? Hukuman itu menyakitkan. Anak itu mesti sakit hati, ya atau tidak? Mesti aku dewi yang terkuala itu nanti sakit, dia akan patung sampai seumur hidup, dia akan teringat. Kita belum takut, dia akan teringat. Belum tentu itu dia itu salah kan seperti itu. Terus dia juga tidak nyaman Bapak Ibu. Terus siswa itu takut dia sedih karena takut dihukum tadi, tidak bersifat
jangka panjang. Terus memaksa, jadi kita menerapkan pemaksa, kita hukum karena paksaan. Terus siswa malah nanti tidak dihukum kamu menyembunyikan kesalahan malah. Dia tidak jujur dia kuning leres itu bohong, artinya nanti cenderungnya berbohong. Terus siswa menjadi rendah diri karena itu nanti malu, minder, dia boleh benar minder seperti itu Bapak Ibu. Terus identitas, kalau saya disebut dengan identitas dan yang kedua adalah penghargaan. Ini juga tidak efektif, bisa merusak hubungan. Karena apa? Timbul sifat iri. Jadi sebentar terus misalnya di kelas rival terus hikmah terus gitu. Jadi timbul sifat iri. Terus yang ketiga mematikan kreativitas. Jadi ya udah sah, kono wae saya diskusi kelompok tak menambahkan gitu kan. Karena itu jadi timbul down seperti itu di awal. Terus menghukum dengan sistem ranking. Artinya nanti yang rankingnya 1, 2, 3 diberi hadiah, yang lain tidak. Nah itu kan nanti juga iri Bapak. Terus yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Jadi pinter-pinter kita lah, kita bisa melaksanakan hukuman penghargaan itu sudah saya beri wawasan ya Bapak Ibu. Kalau itu adalah konsep disiplin dengan identitas ganda. Nah yang sukses yang bagaimana Bu? Nah ini yaitu yang paling utama adalah restitusi. Ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini jangka pendek Bapak Ibu. Kita nanti misalnya tidak mau sampai aku ya Bu. Pengulangan itu akan jangka pendek Bapak Ibu. Itu tidak akan maksimal. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Terus yang ketiga stimulus responnya. Yang keempat siswa menghormati peraturan. Hanya menghormati peraturan. Dia stimulus respon ya hanya aku nggak ada suruh begini, nah hanya stimulus responnya seperti itu. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ini malah merasa dirinya dengan terus tidak melakukan refleksi di diri. Terus yang paling utama adalah restitusi. Ini jadi siswa bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi tidak karena paksaan, hukuman atau konsekuensinya tadi. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terus adanya teori kontrol, yaitu memegang teori kontrol dirinya sendiri, dan siswa lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Terus selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya jika kita menerapkan restitusi, jadi kita misalkan anak itu melakukan kesalahan pada episode pertama, kita pas istirahat atau waktu pulang bisa kita lakukan pendekatan. Kita lakukan pendekatan segitiga restitusi. Jadi nanti kalau dia sudah menyadari kesalahannya, dia akan kembali ke temannya itu tidak merasa malu, tidak merasa minder, dia akan mempunyai karakter yang lebih kuat. Terus ciri-ciri restitusi, satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia akan menyadari sendiri Bapak Ibu. Terus selanjutnya akan memperbaiki hubungan dengan kita, memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Terus jadi kita menawarkan, ada tawaran, bukan paksaan seperti itu. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan fokus pada tindakan. Terus yang selanjutnya mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak boleh membenarkan, menyalahkan anak tersebut jika ada. Nah, tidak mencari siapa yang benar dan salah. Jadi kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Charles Ferguson tahun 1996. Dan perbedaan contoh kasus Bapak Ibu, siswa sering tidak mengerjakan PR dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu contoh hukuman. Terus kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya, misalkan disuruh mengerjakan pada waktu jam istirahat, atau dikerjakan tulis PR ini sebanyak 3 kali di bukunya masing-masing seperti itu.
Lah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Dan guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Itu memaksa. Terus yang ketiga restitusi. Itu guru menanyakan keyakinan kelas. Kita kan kesepakatan kelas itu kan kita pasti buat kesepakatan kelas kita masing-masing pasti buat. Nah itu dari apa keyakinan kelas tersebut anak akan membantu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita nanti dia akan seperti itu nanti ya baik. Jadi dia bisa merefleksi dirinya masing-masing. Terus gurunya bisa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dikutip dari Al-Firqan Bapak Ibu. Jadi menjanjikan hadiah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, kita itu bisa untuk Bapak Ibu. Penghargaan tidak hanya uang, barang ya. Bahkan aturan jempol saja anak sudah senang, apalagi tidak sudah senang. Iya. Terus kita seperti saya punya stempel nilai, terus ada saya itu punya stiker kecil-kecil yang ada tulisan hijau gitu, nanti bisa bisa digunakan. Jadi tidak hanya pemberian hadiah itu malah tetap gangguan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Contohnya dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Nah, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian memberi jawaban tidak. Nah, alhasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi malah nanti rezeki hadiah ya kayak itu dari ketergantungan diri kita terus Bapak Ibu. Nah itu mindsetnya kita. Nah kita motivasi dalam diri atau intelijensi tadi. Saat seorang anak belajar itu pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia merasa senang dan bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya sampaikan lagi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum ini memberikan hukuman fisik maupun verbal ya Bapak Ibu, dengan nada suara tinggi, mata melotot, tidak gitu. Terus dan jari menunjuk jari. Kita tidak boleh ya seorang guru, kamu tidak boleh. Nunjuk ini dikurangi ya Bapak Ibu, tunjuk atau suaranya tinggi dan bahasa tubuh mata melotot dengan anak tidak boleh. Itu nanti menakut-nakuti anak dan sifatnya jangka pendek. Ditakuti hanya itu saja, begitu saja. Iya, nanti malah sama guru yang lain kayak bebas, aku bebas, gak ada guru ini gak ada. Wah, jadi sak enaknya diri seperti itu. Aku memang terus selanjutnya pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada itu ya seperti kita lemah, letih, lesu. Terus
Yang ketiga, kita posisi kontrol sebagai teman. Mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi posisi yang terbaik nanti kita cari bersama Bapak Ibu. Tadi posisi yang pertama, kedua, ketiga ini teman, atau yang keempat ini pemantau. Pemantau itu hanya mengawasi dengan memberikan sanksi atau konsekuensi. Yang kelima ini adalah manajer. Posisi kita manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bagi saya posisi kontrol yang paling utama adalah manajer. Jadi kita bisa memposisikan sebagai pemantau, sebagai teman, ya Bapak Ibu, jadi membuat rasa bersalah tadi. Jadi kita tidak seutuhnya hanya teman. Nanti kalau kita pas anaknya pas kita lagi sibuk-sibuknya, aku ini bagaimana kan kita mengabaikan, dia akan merasa kecewa seperti itu. Nah, perbedaan kasus yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, Bapak Ibu. Yang pertama ini penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru memberitahumu, bu guru kecewa sama kamu. Yang ketiga, teman, ayolah yang tertib. Gitu. Biasanya teman, ayolah, kita membujuk merayu gitu teman, ayolah yang tertib anak-anak, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau, contohnya Bapak Ibu, kamu sudah pelanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya yang kamu lakukan tadi seperti itu. Yang kelima adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu untuk lebih mendalam pada segitiga restitusi. Nah, dalam hal untuk mempercayai dirinya sendiri, kita merasa dihargai, di pendapat kita dihargai tadi, terus kita dicintai, disayangi. Nah, langkah awal ini kita penerapan budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu atau keyakinan kelas. Jadi di kelas itu harus ada keyakinan dan kesepakatan. Apa yang kesepakatan keyakinan berbeda dengan peraturan. Peraturan kan memaksa Bapak Ibu harus patuh. Nah, kalau keyakinan ini lebih ke mengontrol dirinya, mengenal nilai-nilai tadi, kebijakan universal. Jadi anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak tadi, bergerak nanti menggerakkan temannya juga seperti guru penggerak Bapak Ibu. Nah, dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tadi daripada hanya sekedar mengikuti aturan-aturan seperti itu. Selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ini lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk kalimat positif, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Terus ini keyakinan kelas 4 Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas 4 yang saya buat dengan anak-anak. Yang pertama, peduli terhadap teman, guru dan lingkungan. Artinya nanti kalau saya ditulis di situ, saya peduli kan majemuk Bapak Ibu, luas. Peduli itu dia juga menolong ada temannya jatuh, kita saling menolong. Saya masukkan ke peduli. Oh, misalnya buang sampah pada depannya, ada sampah, misalnya di halaman, ada sampah di lewat, dia muncul di dalam diri sendiri, peduli dengan lingkungan, dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jadi terus gurunya benar, kayak kemarin saya mengambil, tak bawakan, itu anak punya inisiatif sendiri, membangun dirinya sendiri seperti itu. Terus ada temannya misalnya, sakit, aja sakit sudah masuk tidak masuk beberapa hari Bu, kita jenguk. Jadi sudah timbul dari di dalam dirinya. Terus yang kedua, disiplin dalam segala kegiatan, artinya tidak disiplin mengerjakan PR saja. Disiplin tingkat kelas, mengikuti upacara dengan baik, itu sudah bagi saya universal ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, bekerja keras dan selalu melakukan yang terbaik. Jadi dia mengerjakan tidak hanya tugas di kelas, tugas di rumah juga bekerja keras. Ibaratnya mengerahkan segala kemampuannya untuk mengerjakan. Terus apa yang terbaik ya selalu berbuat baik tadi.
tolong menolong dan sebagainya. Terus yang keempat, sopan dan santun terhadap teman dan guru. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati kepada teman dan guru, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, pertama saya tidak langsung anak-anak kita buat keyakinan kelas, tidak. Jadi anak-anak nanti kalian di kelas 4 ini harapan seperti apa tuh untuk kelas 4? Kamu pengen kelas 4 ya gimana? Misalkan dari gurunya, dari teman-temannya, dari kelasnya, dari pembelajarannya, seperti itu. Jadi anak akan berjawaban. Saya tuliskan di lembar ini Bu, ini nanti saya tempelkan di papan tulis dan kita diskusikan bersama. Kita diskusikan dan akhirnya terbentuk jadi satu dan anak-anak sepakat dan tanda tangan mengetahui bahwa anak itu legal aku tanda tangan berarti saya memang menyetujui. Jadi itu timbul dari dirinya sendiri, aku setuju, aku tanda tangan. Besok aku harus ibaratnya Bapak Ibu dia bertanggung jawab seperti itu. Jadi anaknya sudah mandiri seperti itu, kita biarkan seperti itu. Terus yang terakhir ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kita misalkan ini ya menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Dan validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal yang kita buat tadi, keyakinan kelasnya. Terus ini beberapa foto kegiatan tentang penerapan budaya positif kelas 4 Bapak Ibu. Ini di depan kelas ini ya Bapak Ibu, seperti yang kita pembiasaan yang kita lakukan dengan Bapak Ibu guru salin. Ini juga pembiasaan di sekolah juga ada. Ini dengan temannya, salinnya terserah mau tos mau ini kepalan tangan mau salaman ya bisa. Terus ini berkolaborasi ini dalam praktek belajar di luar kelas. Terus ini kemarin kita diskusi visi perubahan itu visi sekolah kemarin. Terus ini juga pembelajaran di kelas berkolaborasi dengan kelompok. Ini saya membuat pojok baca ya, memanfaatkan anak untuk literasi sebentar 15 menit sebelum pembelajaran. Terus kemarin kita juga sudah mengadakan penerapan sekolah ramah anak ini dengan penerapan K3 itu kemarin dengan berkolaborasi dengan stakeholder yaitu dari Koramil kemarin. Terus ini di kelas ya Bapak Ibu, hanya bisa kesannya anak itu kemarin pas saya awal-awalnya itu diam saja Bapak Ibu. Jika ditanya ya diam, ada yang ditanya ya diam. Jadi ini alhamdulillah berangsur membaik dan kemarin juga masukan dari Bune. Ini sudah bagus Bu, anaknya kok sudah itu lah. Alhamdulillah Bune, nah itu Bune, nah itu ya Bune nanti mohon bantuannya. Ya itu tadi, kita mengadakan kebiasaan seperti itu. Terus selanjutnya ini saya berkolaborasi dengan guru mapel dengan P5 ini, gaya hidup berkelanjutan, menanam tanaman ini. Terus nanti next time bisa menanam sayur ya Pak, tapi ini masih panas seperti ini. Kalau saya kemarau panjang ini ada satu Bapak Ibu, ada budaya positif itu saya menggunakan sasi dan sasi sata, artinya satu siswa satu dan satu siswa satu tanaman. Jadi anak itu nyapu memegang satunya masing-masing, tidak oyok-oyokan. Terus yang kedua, satu anak merawat tanamannya sendiri itu di luar. Jadi biarkan mereka berkembang pagi yang mudah. Nanti setelah tiket saya itu ibaratnya menjual ke tanamannya ya, tanamannya itu bagaimana tanamanku saya tak tinggal kemarin ya. Tuh, jadi anak sudah punya tanggung jawab masing-masing walaupun itu ada yang potnya ditotoli itu Bapak Ibu. Jadi rusak. Terus selanjutnya ini saya juga menerapkan pembelajaran diferensiasi ujian dengan permainan ular tangga. Ini anak sebenarnya itu ya juga bermain di situ, maka sudah sebentar terus bermain di situ. Anak putri juga sama, jadi tidak ada jenjang perbedaan perempuan maupun laki-laki sama. Terus kita juga kemarin tema pemerasanaan itu market day. Terus yang ini latihan diskusi kelompok walaupun itu malu-malu dan
gimana ibu? Jadi saya pertama buatkan singkat dulu, nanti caranya bu. Jadi karena itu nanti terlanjur terbiasa seperti itu. Kita beri contoh terlebih dahulu. Terus yang ini nanti kita diharapkan pembelajaran menuju abad 21. Ini kita mau pembelajaran yang inovatif. Seperti itu kalau yang di Warner itu kan ada problem listening atau PJPL proyek tadi. Nah, pengalaman segitiga restitusi kemarin Bapak Ibu, saya sudah membuat demonstrasi kontekstual. Ini saya kasihkan berbeda. Pada saat pembelajaran matematika, Priva tidak mengerjakan PR sehingga guru memanggilnya, saya memanggil. Terus yang kedua, kelas 4 sedang melakukan asesmen, tapi Bapak Dewi sedang makan pada saat asesmen berlangsung. Ini kemarin kan disuruh menerapkan bagaimana ya segitiga restitusi. Sebelumnya saya gini ya Bu, ini sebenarnya saya punya video, apakah saya tampilkan atau saya lesan saya jelaskan saja? Lesan saja. Kan saya contohkan tapi sambil saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi nanti biar paham. Pak Ibu, ini adalah demonstrasi kontekstual atau budaya musik yang saya lakukan, yang saya terapkan di sekolah untuk pendekatan segitiga restitusi. Ini kru saya ini untuk syuting. Ini saya syuting mulai dari awal. Jadi kita yang rimbun asli sejuk ya Bapak Ibu. Awalnya seperti itu Bapak Ibu. Pada asesmen berlangsung itu ini kasus pertama yaitu Riva ini pada waktu pembelajaran matematika PR tidak langsung PR nya jadi nggak bawa PR akan tetapi Riva ini bisa mengerjakan depan bisa mengerjakan depan kelas tetapi PR nya tidak dikerjakan karena anaknya main habis sampai malam. Saya memanggil Sarifah Haji ke dalam kelas. Jadi kita bisa membuat semacam kita dekan dari bimbingan konseling seperti itu. Ini suaranya kurang jelas karena saya tidak pakai atau tidak menggunakan mic. Ini gue script on tadi. Jadi ya suaranya kurang baik. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau kita mengadakan restitusi, kita usahakan senang ya. Jadi tidak menakuti anak. Jadi anak itu santai dan slow, bisa membawa suasana hatinya dengan baik. Jadi kita tidak mengintimidasi salah atau benar. Jadi ini semua tidak mencari salah dan benarnya, kita mencari solusi bersama seperti itu. Nah kebetulan anaknya ini juga mau, jadi saya
Nah, ini Bapak Ibu hari ini kelas 4 kan? Kelas 4 ini melakukan yang kasus kedua ini kelas 4 sudah melaksanakan asesmen. Pak Dani sudah melakukan pada saat asesmen belajar. Jadi akhirnya itu masih itu sudah bisa dikerjakan sendiri. Lagi makan. Ya itu sama bagaimana Bu disampaikan seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu singkatnya ada jam istirahat sudah saya panggil. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi. Nah ini saya juga ada umpan balik. Ini umpan balik dari saya. Sertifikat restitusi harus kita selalu kedepankan dalam mengatasi masalah. Jadi anak kita tidak boleh melakukan ibaratnya kita membuat kalimat jangan negatif, yang positif gitu. Jadi tidak boleh mau sampah sembarangan, kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan saya jangan mau kawin tembok seperti itu kita buat positifnya. Positifnya apa? Coba jangan atau tidak boleh mengotori tembok. Kita buat kalimat positifnya coba apa boleh? Jagalah kebersihan tembok seperti itu ya Bu. Berarti sampai di sini paham ya, jelas ya Bapak Ibu pemaparan saya. Terus sebelum saya akhiri, apakah ada yang bertanya Bapak Ibu? Coba silakan untuk jari. Ya Bu Neng, silakan monggo Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini saya ada pertanyaan buat Bu Era ya. Siapa saja aktor yang dapat membantu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah ini? Terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa Bu. Langsung saya jawab Bapak Ibu. Aktor yang terlibat banyak sekali Bapak Ibu. Karena kita berkolaborasi. Jadi saya yang pertama langkah awal adalah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah. Yang kedua saya juga melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau rekan guru. Terus saya pasti aktor yang utama adalah saya sendiri sebagai guru penggerak dan juga anak didik saya kelas 4 yang merasakan langsung dampak dari aksi saya seperti itu. Terus kita juga merangkul beberapa stakeholder Bapak Ibu. Kemarin kita juga sudah melakukan pembiasaan atau melakukan beberapa program dengan merangkul stakeholder yang ada, yaitu dari kemarin ada dari desa dan dari Koramil seperti itu. Gimana Bu Neng? Cukup Bu Neng. Terima kasih. Ada yang pertanyaan lain Bapak Ibu? Lanjut Bu Neng, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Era, untuk tujuan aksi nyata budaya positif itu sendiri apa Bu Era? Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah saya boleh. Tujuan aksi nyata saya itu yang pertama melakukan pembiasaan positif di kelas saya pertama, terus selanjutnya di sekolah, terus yang kedua tadi Bu menumbuhkan mengembangkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik dan dengan kesepakatan yang telah kita buat tadi keyakinan kelas. Terus yang ketiga mengembangkan inisiatif yang tinggi. Artinya anak itu nanti gercep Bapak Ibu atau berpikir kritis, mulai berani bertanya, mulai menjawab pertanyaan, diskusi kelompok sudah enjoy seperti itu. Terus yang keempat menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Beli. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang bertanya. Saya Bu Era. Oh ya, Bu Tanting, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan apa latar belakang Bu Era dalam menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya harus kita latar belakang apa yang mendasari saya menerapkan budaya positif di sekolah. Karena ini ya Bapak Ibu, negara kita itu krisis karakter. Jadi bagaimana saya menumbuhkan karakter kepada staf didik saya seperti itu. Nah, dengan adanya gadget atau perkembangan teknologi yang pesat, itu juga membawa dampak dalam pendidikan karakter tadi. Karakter anak sudah krisis. Jadi saya faktor utamanya yaitu Bapak Ibu. Jadi adanya krisis karakter itu. Jadi saya ibaratnya mengadakan atau menumbuhkan kembali budaya positif ya, budaya positif yang ada di sekolah sebetulnya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu nanti Iya Bu. sudah jelas ya. Nanti sudah jelas kalau dulu. Yes. Jelas ini. Terima kasih. Terus ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya. Oh ya, Bu ya, silahkan. Terima kasih Bunda telah memberikan waktu kepada saya. Yang ingin saya tanyakan pada Bu Era ini sudah saya catat ya Bu Era. Apa indikator keberhasilan dari budaya positif yang Bu Era laksanakan di kelas Bu Era? Terima kasih Bu Era. Jadi ini juga pertanyaannya juga indikator keberhasilan nih Bapak Ibu. Jadi ini juga bagi saya bagus sekali pertanyaan yang bagus sekali. Ini tolak ukur atau indikator keberhasilan saya itu menjalankan keyakinan kelas Bapak Ibu, menjalankan keyakinan kelas dan nilai-nilai yang sudah disepakati anak-anak itu. Nah, dan nanti juga di sekolah juga sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu, serta terwujudnya siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, membentuk budaya positif di sekolah. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Terus selanjutnya ya Bapak Ibu, kita masuk ke refleksi. Saya ada catatan kecil Bapak Ibu, nanti tolong disampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah mengajari, setelah saya memaparkan tentang penerapan budaya positif yang saya lakukan. Nanti bisa panjenengan tulis di sini bagaimana perasaan panjenengan setelah saya tadi memaparkan, dan misalkan ada pesan-pesan atau kesan-kesan yang ingin disampaikan dalam coret-coretan kertas ini, monggo silakan saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita tempel di sini sebagai bukti nyata seperti itu.
bisa langsung bukankan. Ini monggo dicampur. Rasanya habis sekali di rumah sakit. Ya, semuanya. Umpan baliknya berbentuk sticky note ini ya. Ini saya mohon umpan balik secara lisan Bapak Ibu. Misalkan 2 orang monggo pujian atau dari 2 orang guru monggo pujian secara lisan. Nanti di video seperti ini. Tinggal silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan umpan balik secara lisannya. Kuning, monggo. Ini ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kuning, saya dari guru SD 1 Bilor Mapel Agama. Untuk kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh rekan kita Ibu Mairo Romanda. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi kita, dan saya mau
mengucapkan selamat untuk Bu Era Mairomanda ya, yang telah memaparkan dengan jelas, dengan baik pada siang hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dari kegiatan siang hari ini, bisa menerapkan di pembelajaran sehari-hari. Ya. Saya sangat antusias dan sangat termotivasi ini. Iya. Harapan saya untuk kedepannya untuk kita tingkatkan lagi Bu Era. Sekian dulu dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua monggo Bu Dian memberikan masukan kepada saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Faiyah dari Suari akan memberikan umpan balik bahwa kegiatan seperti ini sangat positif sekali dan ini juga sangat bagus. Karena apa? Karena Bu Era sudah mendiseminasikan praktik baiknya ya, yaitu merubah kebiasaan dan budaya yang ada di SD Negeri 1 Beler tercinta ini menjadi budaya yang lebih positif, dari anak-anak menjadi memiliki karakter yang baik, yang lebih dekat yang lebih masuk pada P5 ya, profil pelajar Pancasila seperti itu. Dan ini mudah-mudahan dapat bertahan dan berlanjut Bu Era, dan tidak hanya di kelas 4 saja, tapi nanti akan berimbas di kelas 1 sampai kelas 6. Demikian Bu Era, terima kasih. Bu Dian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Dian. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, terima kasih. Waktu dan sebelumnya saya akhiri presentasi saya. Jadi Bapak Ibu, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan refleksi dan saya. Nanti insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi seperti itu. Amin. Waktu dan tempat saya aturkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Era. Pada pagi hari ini sampai siang kita dapat mendapatkan ilmu yang baru dan nanti bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Di penghujung acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.